Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi teman-teman yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di video ini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram. Dan linknya udah saya kasih di deskripsi di bawah, tinggal diklik aja dan langsung join. Tapi terbatas ya, hanya 10 saham setiap hari, jadi siapa cepat dia dapat. Dan don't worry, nanti di akhir video juga saya akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan saham-sahamnya teman-teman juga ada dibahas di sana, ataupun berkesempatan ya teman-teman mendapatkan saham yang menarik untuk ditradingkan dan mendapatkan profit. Disclaimer dulu sebelum mulai. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga nih. Kita akan mulai sekarang, dan seperti biasa, kita akan mulai dengan menganalisa kompositnya dulu ya. Nah, jadi ini kompositnya hari ini, udah 2 hari sih sebenarnya momentumnya melemah nih. Dan berupa titik pink sekarang. Artinya ada kemungkinan sideway. Sideway-nya seberapa? Di sini ada area saat dia breakout ya. Di sini ada area breakout-nya. Ini area sideway kemarin. Nah, kelihatannya dia sekarang akan sideway di area sini nih. Jadi, kalau misalnya dia mantul di area sini, maka sebetulnya kesempatan untuk teman-teman buy on weakness ya. Itu ada di area berapa tuh angkanya? Komposit kita di support 6758 ya, itu area supportnya. Kalau mantul, maka mudah-mudahan kita bisa buy on weakness. Coba kita cek juga dari foreign flow. Foreign flow-nya sih masih oke ya. Moga-moga sideway habis itu bisa bikin all time high lagi. Tapi kalau melihat performance-nya dari indeks kita, ini perintahnya /SP atau stock performance sebetulnya, tapi untuk melihat performance komposit kita juga di bulan-bulan ini, maka teman-teman bisa hati-hati ya. Jadi perbanyak cash-nya. Ini terutama di bulan Juni nih. Ini banyak yang merah juga di September ya, dan di November. Maka di bulan-bulan ini juga nih Juli, Agustus juga nggak begitu ya, 50-50 sih sebetulnya. Jadi begitu menjelang bulan 4, 5, 6, maka sebaiknya teman-teman stoknya mulai diperdikit ya dan memperbanyak porsi cash-nya. Saham pertama yang akan kita bahas yaitu film. Nah, film ini momentumnya sih agak melemah. Di sini melemah ya, menjadi biru tua dan semakin mengecil. Secara tren keseluruhan juga momentumnya agak melemah. Jadi harus watch out nih. Kalau dia breakdown, terutama breakdown dari support yang di sini ya. Ini karena dia mantul di sini juga mantul. Mudah-mudahan sih dia mantul juga di area sini, tapi kalau breakdown maka tidak oke. Sebenarnya breakdown dari ini pun juga udah nggak begitu oke nih, yaitu 920. Karena dia masih lower low terus ya. Cuma karena candle-nya ini ada ekor di bawah, mudah-mudahan sih mantul dulu. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin spekulatif, boleh aja, tapi disiplin ya. Kalau dia closing di bawah 920 maka exit. Atau mau menunggu candle reversal dulu baru entry, silahkan. Kalau misalnya teman-teman yang nyangkut, maka jangan lupa untuk disiplin juga. Kalau dia closingnya di bawah 920, maka sebaiknya exit dulu. Secara momentum sih masih agak kurang ya. Ini support 920. Lalu kalau support area sini sih, sebentar kita cari ya. Kurang lebih di area 800 tuh. Untuk resist, maka gunakan garis winan sebagai resist 987, tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Kalau dia mantul, maka sebenarnya ada kesempatan juga ya bisa testing lagi ke area 1100-an ini. Kalau mantul, kalau enggak ya maka sebaiknya exit, kabur dulu. Lalu untuk foreign flow sih enggak ada, karena nih grafiknya terus menurun dan orange-orange itu net sell ya, yang hijau-hijau yang net buy. Untuk hak-haknya film hak-haknya juga belum oke karena grafiknya masih terus menurun. Selanjutnya yang kedua ada buka.
Nah, saya pribadi sih sebetulnya masih tidak srek ya dengan buka karena dia downtrend berat. Kenapa downtrend berat? Karena dia masih terus membentuk lower high dan lower low. Ini low, ini lower low, dan ini bahkan jebol lagi. Ini harus lihat teman-teman ya di sini ketika dia breakdown. Di sini, ini sideways. Lalu begitu dia breakdown, maka sini menjadi resistnya. Ini juga ya, karena dia baru breakdown. Di sini dia baru breakdown dari supportnya dan membentuk new low, maka ini nanti akan menjadi resist kuat ya. Buat teman-teman yang mungkin nyangkut, maka bisa SOS di area sana. Kalau ingin spekulatif atau ingin manfaatkan paling pantulan dead cat bounce ya, itu bisa juga sih. Cuma karena saham lagi strong downtrend sebetulnya agak high risk ya. Saya sih lebih suka pilih saham-saham lain yang lagi uptrend, bukan mengincar bottom fishing dari saham-saham yang lagi downtrend. Tapi kalau tetap teman-teman ingin, maka di area berapa ya? Paling simpelnya sih menunggu aja sampai ada, pakai Fibo sebetulnya bisa, tapi kalau mau simpelnya dan teman-teman tidak ngerti Fibo, maka ciri-cirinya salah satunya adalah dengan menunggu at least candle reversal ya. Dengan ciri-cirinya hammer, yang kedua ciri-cirinya adalah inside bar atau candle higher high. Jadi menunggu sampai ada candle reversal yang seperti ini, baru spekulatif. Nah, saat ini masih belum, karena candlenya masih lower low, juga momentumnya masih terus melemah. Dan ingat ya, resistnya itu tadi di area sini nih. Ini resist garis winline juga ada, yaitu 336. Foreign flow-nya enggak ada, karena masih oren-oren dan terus menurun, jadi belum oke ya. HK-HQ-nya juga belum, tuh masih merah-merah dan terus menurun, jadi masih belum oke juga. Untuk buka. Selanjutnya yang ketiga ada IYLS. IYLS ini juga masih lower low, dan kemungkinan dia akan testing harga low di sini nih, yaitu 230, momentumnya juga masih belum oke. Kalau dia sampai breakdown dari 230, artinya bikin new low, itu nggak oke ya. Artinya dia akan testing lagi ke support yang di sini nih, 190. Sebaiknya teman-teman disiplin kalau misalnya ada yang nyangkut. Kalau ingin spekulatif, maka silahkan. Tapi kalau dia breakdown harus disiplin ya. Untuk resistnya 260, 278, dan 294. Foreign flow-nya tidak ada. Dan untuk HK-HQ-nya IYLS juga tidak oke, masih belum oke. Next ada CPRO. Oke. Untuk CPRO, dia masih belum breakout dari downtrend line sih ya. Jadi masih belum oke sebetulnya. Akan lebih oke kalau dia sudah breakout downtrend line-nya. Jadi sama seperti yang di sini. Ini breakout dari downtrend line-nya, terutama dia breakout dengan candle bullish dan volumenya besar. Itu baru menarik. Kalau saat ini masih belum. Untuk candle-nya sendiri, hari ini candle inside bar, jadi masih ada potensi sideways. Atau bahkan kalau misalnya besok lower low lagi, maka artinya dia akan ke sini ya. Support 80. Momentumnya masih belum oke nih. Dia masih merah dan malah semakin ke bawah ya ininya. Bar warna merahnya jadi masih tidak oke. Yang bagus adalah ketika dia sudah ada momentum seperti ini. Jadi ini lagi on support, yaitu harga low kemarin. CPRO harga low kemarin di 85. Jadi kalau besok dia closing di bawah 85, artinya dia akan ke 80. Ini area-area support ya, 85, 80. Resistnya 93, 97, 103. Foreign flow nggak ada, karena grafiknya juga terus menurun. Yang bagus adalah kalau dia grafiknya menanjak dan ada hijau-hijau ya. Hijau itu artinya asing net buy. HK-HQ-nya untuk Cepro juga masih belum oke, masih menurun grafiknya dan masih merah-merah, jadi masih belum oke. Untuk ASII ini sebenarnya menarik ya, momentumnya mulai meningkat lagi. Ini waktu itu sebetulnya cukup oke,
Saya juga udah pernah bahas sih sebenarnya si ASII pas dia lagi testing resist downtrend ya. Saya lupa di video keberapa dan tanggal berapa. Jadi dicek aja. Ini sebenarnya waktu itu udah cukup menarik karena ada momentum yang meningkat dan dia lagi testing resist downtrend-nya. Walaupun di sini memang ada sempat false breakdown sih ya. Dia candle-nya jebol ke garis winline tapi besoknya malah bikin candle bullish gitu. Dan hari ini gap up keren banget. Oke, supportnya untuk sekarang, jadi momentumnya masih oke, volumenya juga bagus ya hari ini. Ini juga oke. Kalau nggak salah tadi juga ada foreign inflow. Nanti kita cek juga ya foreign inflow-nya. Untuk area supportnya di 6150. Sini candle-nya memang candle tekanan seller nih. Karena dia memang juga lagi di area itu area supply nih, area supply sekaligus area resist. Untuk besok, mudah-mudahan sih masih mampu ya untuk testing harga high-nya lagi. Maka itu menjadi resist, yaitu di 6550 juga 6575. Itu adalah resistnya. Untuk supportnya di 6150, 6050, ataupun di sini ya, 5875. Ini memang gap-nya sih terlalu luar biasa banget. Bisa juga kadang-kadang saham yang breakout dan gap up disertai dengan volume, biasanya gap-nya itu tidak selalu ditutup begitu cepat. Nah, jadi mudah-mudahan untuk si AS ini juga begitu ya. Semoga gap-nya tidak perlu ditutup dulu, dia hanya koreksi sehat ke area support terdekatnya. Jadi kita harus lihat dulu nih, besok dia candle-nya akan seperti apa. Kalau masih strong, maka dia akan membentuk higher high di sini, dan dia akan testing lagi harga high yang hari ini. Ini foreign flow-nya bagus banget. Di sini ya. Sangat tinggi. Jadi masih oke mudah-mudahan. HK-HQ-nya. Kita lihat HK-HQ-nya sih cukup oke ya. Tapi masih di bawah rata-rata. Yang bagus sebenarnya kayak begini nih. Jadi bar hijaunya itu di atas rata-rata. Itu yang bagus. Setelah ASII ada MPMX. MPMX. Ini masih ada downtrend line nih. Oops. Bentar ya, ada downtrend line di sini. Nah, jadi hanya menarik kalau dia sudah breakout ke atas downtrend line-nya itu. Momentumnya juga belum ada, jadi dia masih bergerak sideways. Kalau dia bergerak sideways, maka kita harus tentuin ya area sideways-nya itu sebesar apa. Kurang lebih di area sini, jadi kita kotakin buy on support dan sell on strength. Segitiga hijau, segitiga merah, kita abaikan. Kita gunakan strateginya BOS dan SOS. Buy on support dan sell on strength. Jadi kita harus tahu ya, area range sideways-nya di mana, supportnya itu di mana. Supportnya, kalau garis win line di 998, 980, ataupun support yang paling bawah ini nih. Sebentar ya, MPMX. Paling bawah itu ada di 945. Maka itu menjadi support juga 945. Resistnya 1060 dan harga high hari ini juga menjadi area resist, yaitu 1100. Foreign flow-nya sih nggak ada gimana-gimana banget, karena masih data-data aja, nggak ada yang serius. Dan untuk saham-saham gorengan sih jarang ya ada inflow dari asing. MPMX. HKQ juga belum serius-serius banget, karena masih merah-merah dan terus menurun. Selanjutnya setelah MPMX ada INDX. Nah, INDX ini sebenarnya cukup menarik karena kemarin kan dia breakout ya. Dan di sini menjadi area neckline dari area breakout-nya, yaitu di harga low INDX 212 itu harga supportnya. 212, mudah-mudahan sih mantul di sana ya. Karena gap saat breakout itu nggak selalu akan ditutup. Nah, tapi kalau dia akan menutup gap dulu, maka gapnya ini ada di 208. Itu ada harga ininya, 208 di gap ini. Atau bahkan mau ke sini dulu ya. Support di 195 dan 196. Nah, jadi teman-teman, karena dia masih candle lower low, juga candle bearish, memang sih volumenya kecil ya koreksinya. Jadi moga-moga sih tidak perlu menutup gap dan langsung naik. Tapi untuk jaga-jaga, maka teman-teman
nunggu aja sampai ada candle-candle reversal. Nah, candle reversal itu apa? Tadi saya ada bahas juga di depan, yaitu yang pertama candle hammer ataupun candle inside bar dan candle higher high. Jadi menunggu aja sampai ada seperti itu ya, baru spekulatif buy. Resistnya, kalau tadi itu area support, maka resistnya di area sini nih, di area 240. Kita lihat foreign flow-nya sih cukup menarik ya. HK-nya belum. Ini karena grafiknya terus menurun, jadi kita utamakan adalah price action-nya aja dulu. Jadi walaupun terlihat seperti ada net buy dari asing, kita tetap utamakan adalah price action. Jadi selama price action-nya menarik, maka masih oke. Selanjutnya setelah INDEX ada BSDE. Untuk BSDE, memang hari ini kalau sektor properti ya pada naik SMRA, CTRA, BSDE. Tapi kelihatannya sih kalau menurut saya hanya technical rebound aja. Jadi karena secara major dia masih downtrend, apalagi kalau nanti ada kenaikan suku bunga ya, sektor ini agak kurang oke gitu. Nah, di sini ada masih downtrend line dengan area supportnya di sini ya, paling dekat 935, 915, 905 ataupun harga low-nya nih. BSD, harga low-nya itu di 885. Karena dia masih di bawah downtrend line, maka wait and see dulu ya. Kalau misalnya dia nggak mampu bergerak di atas downtrend line-nya, maka artinya teman-teman taking profit dulu. Kalau misalnya tadi ada yang udah entry nih. Kalau misalnya dia berhasil keluar dari downtrend line, artinya dia berpotensi untuk testing resist 960, 980, 990, atau bahkan di MA 200. 1013. Jangan lupa dibuletin ya, sesuai dengan fraksi, atau kita buletin 10220 aja. Nah, itu. Jadi, untuk properti, ingat, mungkin belum bisa uptrend jangka panjang, jadi watch out ya di MA 200-nya. Kalau misalnya dia kejedot atau balik arah, maka sebaiknya taking profit aja. Jadi si sektor properti khususnya, semua BSDS, MRA, CTRA, mungkin hanya untuk fast trading aja sih menurut saya. Untuk foreign flow memang ada ya, terlihat menarik, tapi kalau misalnya price action-nya tidak searah, maka kita tetap utamakan adalah price action-nya dulu. Untuk HK-nya sih belum oke nih, baru satu bar hijau, tapi secara grafik ini masih menurun. Jadi mirip ya seperti ini, dia ada satu bar tinggi hijau, tapi secara rata-rata dia masih menurun. Jadi masih belum oke. Kalau serius dia pasti akan nanjak terus itu. Selanjutnya setelah BSDE ada, ini secara weekly nih. Saya kasih lihat secara weekly, memang dia di area supply ya. Jadi mudah-mudahan dia mantul dulu dan kembali ke area testing area, ini area demand, sorry. Jadi dia memang lagi di area demand atau area support. Moga-moga dia mantul dan testing area supply-nya di 1040, 1080. Kalau lihat info-nya sih nggak gede-gede banget ya, hanya kecil aja ini. Kalau secara weekly. Next ada MTK. Jadi untuk MTK ini juga nih, MTK Arto, dia memang foreign inflow-nya gede ya. Tapi karena dia tidak searah dengan pergerakan harga, maka kita harus utamakan adalah pergerakan harganya ya. Hari ini dia breakdown, volumenya juga besar nih, volume breakdown-nya, momentumnya melemah. Jadi moga-moga teman-teman udah kena trailing stop ya. Di sini sinyal entry karena dia breakout dari garis win line, lalu di sini sinyal exit dengan floating profit 13,4%. Supportnya di sini, next support 1995, 1960, dan 1900. Resist di 2130, 2180, 2240. Karena candle hari ini baru breakdown ya, breakdown dari candle yang di sini, support situ. Di sini juga breakdown MA 200, maka sebaiknya wait and see dulu kalau misalnya teman-teman ingin entry.
Kenapa wait and see? Jadi menunggu sampai ada candle reversal. Candle reversal itu seperti apa? Jadi di depan tadi saya ada sempat mention ya, candle reversal yaitu misalnya candle hammer atau minimal inside bar dan higher high. Jadi kayak di sini dia udah mulai sideways, tidak bikin lower low lagi. Kayak di sini juga sideways, maka itu menarik. Jadi tunggu aja sampai dia seenggaknya sideways dulu ya. Untuk foreign flow-nya, MTEK memang terlihat menarik ya. Ini foreign flow-nya gede banget, tapi kalau dia tidak searah pergerakannya dengan harga sahamnya, jadi harga sahamnya gerakannya seperti ini, tapi ini yang grafiknya terus menurun, terus menanjak, maka kita tetap utamakan adalah price action-nya. Jadi kita utamakan pergerakan harga dan teknikalnya ya. Untuk HK-HQ-nya MTEK juga masih belum tuh, masih merah-merah. Next setelah MTEK ada MEDC. MEDC. Nah, MEDC sayangnya hari ini dia ARB dengan volume yang cukup besar ya. ARB-nya juga tertutup ya. Iya, dia ARB di over. Nah, jadi agak kurang oke. Kita menunggu aja sampai candle reversal. Supportnya nih karena baru jebol juga 650. Next support di sebelah sini sebetulnya ada support juga ya, yaitu 635. Garis winline 617. Dibuletin sesuai dengan fraksi aja. Dan di sebelah sini juga ada support yaitu 600. Kita harus lihat dulu nih, dia akan mantulnya di mana dan candle mantulnya seperti apa. Salah satunya yaitu candle hammer ya, hammer ataupun inside bar ataupun higher high. Nah, jadi kita menunggu aja candle-candle reversalnya di mana. Oke. Momentumnya sih masih oke dan MEDC ini termasuk saham-saham komoditi ya. Dan saham komoditi sebetulnya masih bagus. Cuma sayangnya gerakannya kan nggak berbarengan. Komoditi itu apa aja? Saham-saham komoditas itu ada oil, ada CPO, ada batu bara, dan ada nikel-nikel yang hari ini pada naik, tapi akhirnya terlalu dahsyat naiknya sampai turun lagi kembali. Nah, jadi memang agak volatil, tapi di sana ada kesempatan untuk kita mendapatkan profit. Jadi si MDC ini moga-moga nanti gantian ya. Sektor oil moga-moga gantian. Hari ini ada net sell sih, tapi baru satu bar ya. Dan secara grafik rata-ratanya sih masih menanjak. Jadi moga-moga dia hanya koreksi sehat ke area, ini support trendnya juga masih ada nih. Tuh. Jadi kalau dia koreksi ke area sini sebenarnya masih sehat juga. Jadi kita menunggu aja dia akan mantul di support yang mana. Ketika mantul baru kita spekulatif buy. Lalu haki-hakinya juga ya masih belum oke-oke banget. Hari ini banyak yang haki. Dan itu udah 10 saham yang teman-teman request di grup Telegram. Sekarang kita akan bahas beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest ya. Dan ini beberapa screener yang akan saya tunjukin ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa latihan juga sendiri, jadi memperbanyak latihan-latihan ya. Di sini tujuan saya hanya untuk membantu teman-teman belajar. Semoga sih bisa ngedapetin saham-saham yang menarik. Jadi, karena waktunya juga terbatas, tidak bisa semua saham dibahas di sini. Semoga teman-teman ada waktu ya, nanti ataupun besok pagi bisa latihan, screening lagi, dan analisa kembali saham-saham lainnya. Barangkali teman-teman bisa menemukan saham-saham yang lebih menarik daripada yang saya share di sini. Sini ada screener SATH itu screener all time high ya. Kenapa saya menggunakan screener all time high? Karena kalau yang all time high itu udah pasti dia lagi uptrend. Tapi nggak semua saham yang masuk screener artinya bagus. Jadi kita tetap harus analisa kembali chartnya masing-masing. Apakah saham ini liquid? Apakah sahamnya memang high ATH-nya bagus ya? Ada candle yang transaksinya cuma sedikit, tapi dia all time high gitu. Kita harus pilih-pilih mana saham yang oke. Nanti kita bahas beberapa saham di sini. Ini juga ada screener Minervini. Buat teman-teman yang belum tahu screener Minervini itu apa sih? Ini adalah saham-saham yang masuk trend template-nya si Minervini. Saya ada sempat bikin videonya ya. Di kalau nggak salah judulnya itu Finding Super Performance Stock. Jadi membahas bukunya si Minervini. Di situ saya ada jabarin trend template-nya tuh apa sih?
Nah, biar teman-teman lebih jelas, silakan nonton dulu ya. Dan di sini screener HKHKI. HKHKI itu adalah screener yang men-screening saham-saham yang HK-nya banyak. Ini urutannya paling atas, artinya paling gede. Tapi kalau HKHKI-nya tidak valid, jadi nggak semua saham yang masuk screener itu oke ya. Ada yang HKHKI-nya ternyata tidak valid. Artinya kita utamakan adalah saham-saham yang tentu HKHKI-nya valid dan price action-nya bagus, menarik. Lalu ini tadi saya belum share semuanya nih. Boga cari ASII tuh, cari yang bagus-bagus aja, ASII, MDKA ya. Ada DOIT, LPPF. Nah, nanti kita bahas beberapa di sana. Sisanya yang tidak dibahas karena keterbatasan waktu, silakan teman-teman analisa kembali masing-masing. Kita mulai aja langsung. Oh, ini juga ada screener lainnya, HHVD, yaitu mencari saham-saham yang higher high disertai dengan volume. Kalau D ini secara daily. Nih, HH Candle Daily itu ada ya. Beberapa sahamnya, barangkali ada saham-saham yang menarik. Silakan teman-teman analisa kembali. Yang pertama, saham MDKA. Nah, MDKA ini dia nggak hanya copper ya, tapi ada goldnya juga. Nah, teman-teman coba cek kembali di websitenya, dia produksinya tuh apa aja. Jadi kalau awal-awal itu kemarin sempat komoditas coal yang rally, kemudian ada saham-saham CPO yang naik, terus hari ini saham-saham nikel, udah beberapa hari ini sih ya saham-saham nikel, moga-moga gantian nih. Sekarang gilirannya saham-saham emas, saham gold. Jadi jangan lupa untuk lirik ya, saham-saham gold dan saham-saham oilnya semoga nanti kebagian lagi gantian gilirannya oil-oil. Untuk gold, yang pertama pilihannya adalah MDKA. Dia all time high ya, jadi the sky is the limit. Ini bagus banget. Nah, candle-nya juga candle Marubozu. Cuma dia di atas VWAP nih. 4.700, VWAP-nya 4531. Ini bulletin ya, sesuai dengan fraksi. Jadi, mungkin juga bisa aja dia akan koreksi dulu ke area VWAP. Karena si MDKA juga cenderungnya begitu tuh. Sering dia setelah all time high, dia kembali merah dulu. Tapi moga-moga sih ini nggak perlu koreksi lagi. Ini volumenya soalnya semakin meningkat, momentumnya juga semakin meningkat, di all time high, candle-nya bagus. Jadi moga-moga besok akan lanjut ya. Supportnya di mana? Supportnya bisa menggunakan area VWAP ataupun support secara hourly. Selama dia tidak membentuk lower low, ini kan candle-nya higher high ya. Ini low-nya, ini low-nya, ini low-nya, maka low-nya menjadi support. Si low-nya ini 4.400, jadi selama dia di atas 4.400 masih oke, artinya masih ada potensi untuk bikin higher high dan naik. Lanjut, ini foreign flow-nya bagus ya, grafiknya terus menanjak. Untuk HKHKI-nya sih belum begitu oke. Memang ada bar hijau, tapi secara rata-rata entah kenapa masih terus menurun nih. Moga-moga sih akan ada hijau-hijau terus dan grafiknya semakin meningkat. And then saham kedua ada TLKM. Nah, TLKM ini oke banget karena ada potensi untuk all time high juga nih. Kalau teman-teman cek di time frame monthly-nya, dia sebetulnya sudah keluar ya dari downtrend besarnya, major downtrend, jadi menarik. Hari ini gap up, jadi masih ada potensi dia bisa menutup gap dulu. Gap-nya itu di, sebentar ya, saya cekkan. Gap-nya ada di 4510 sampai 4540, itu area gap-nya. Jadi teman-teman bisa buy on weakness aja sih sebenarnya. Karena kalau indeksnya lagi sideways, maka kita sebaiknya sih buy on weakness. Jangan terlalu FOMO ya. Ini oke, ada momentum, ini juga oke. Tadi gapnya di area sana, atau bahkan bisa juga dia testing lagi area win line nih. Win line di 4377. Untuk resistnya 4640, 4650 dan 4710, 4840. Ini foreign flow-nya bagus ya. Dan untuk HKHKI-nya, TLKM ini sebenarnya sih belum gimana-gimana banget karena grafik yang warna hitamnya sebenarnya datar-datar aja ya. Yang penting kita utamakan adalah price action-nya.
Ini TLKM, memang secara ini berarti kalau dia nggak berhasil closing di atas 460 sih masih sideways nih. Jadi kita harus pantau dulu untuk besok dia pergerakannya seperti apa. Tapi cukup menarik ya, karena secara time frame besarnya dia ada potensi untuk all time high. Selanjutnya ada LPPF. LPPF ini kalau kita lihat di time frame weekly itu menarik ya price action-nya. Karena ada potensi dia lagi masuk ke fase 1. Jadi bagus banget. Dia breakout higher high lagi hari ini. Jadi menarik selama dia tidak bikin lower low ya. Kecuali dia bikin lower low begini, jadi kurang oke. Sehingga low yang di sini bisa kita gunakan sebagai support, yaitu 5275. Selanjutnya support next-nya sih di harga low yang kemarin ataupun di winline nih. Winline-nya lumayan jauh ya. Jadi bisa pantau dulu aja kalau misalnya teman-teman ragu-ragu atau gunakan area VWAP. VWAP-nya ini 5569, ini 5600. Jadi kalau mau entry jangan jauh-jauh dari VWAP. Untuk winline-nya di 4.800. Momentumnya bagus, ininya sih cukup oke ya. Walaupun ada satu merah, tapi masih oke. Karena yang di bagian bawahnya ini masih hijau-hijau semua. Resistnya di 5950 dan 6250. Untuk LPPF, foreign flow-nya sih nggak ada, karena grafiknya menurun ya. Dan HK-HQ-nya sih bagus. Nah, ini HK-HQ yang saya info, ini adalah HK-HQ yang, contoh HK-HQ yang bagus, yaitu dia grafiknya semakin meningkat. Artinya cukup serius menaikkan harga. Next, setelah LPPF ada PSAB. Nah, ini juga termasuk gold ya, dan menarik karena dia chartnya mirip DKFT kemarin karena dia mau testing MA200. Jadi moga-moga dia akan segera breakout dari MA200-nya. MA200 ini menjadi area resist, yaitu 157. Support 152, 150, 147, dan support trennya di 143. Momentumnya oke, volume juga semakin meningkat ya. Selama dia di atas garis winline, ini masih menarik. Cuma belum tentu dia akan langsung naik. Jadi bisa buy on weakness aja sih menurut saya. Di area-area support tentunya ya. Atur money management. Kita lihat foreign flow-nya sih nggak ada, belum ada. Dan untuk HKK masih belum oke ya. Jadi hanya secara teknikal dia menarik. Dan harga komoditi dari gold itu juga cukup menarik karena tadi pagi sih ya dia breakout. Moga-moga dan hampir mau ATH nih, mau testing all time high. Jadi kalau sewaktu-waktu ternyata goldnya all time high, maka mungkin mudah-mudahan saham-sahamnya juga akan ikutan rally. Nah, Antam juga nih. Antam dia ada nikel, ada gold. Nah, teman-teman bisa cek ya di websitenya si Antam itu dia produksi apa aja. Jadi ada komposisinya deh. Kalau salah produksi terbesarnya apa gitu. Nah, teman-teman coba cek kembali karena saya nggak begitu ingat juga nih. Untuk hari ini candle-nya sih memang kurang bagus ya karena berupa shooting star dan volumenya besar banget. Jadi tadi volatil banget. Harus menunggu lagi besok apakah dia akan bikin lower low atau dia akan inside bar. Kita wait and see dulu besok. Kalau misalnya dia lower low, maka kita tunggu aja sampai ada candle reversalnya. Candle reversal seperti apa? Tadi saya ada sebut ya di depan, yaitu hammer ataupun inside bar. Ini inside bar dan higher high. Candle higher high seperti itu tuh. Jadi ketiga candle ini ya, candle-candle reversal. Tunggu aja sampai di situ. Karena supportnya juga udah jauh banget nih. Ini area-area supportnya jauh banget, atau menggunakan area VWAP juga boleh ya, area VWAP. Nah, ini di bawah VWAP sebetulnya. Cuma kalau price action-nya tidak searah, maka tidak oke juga. Kita pantau lagi besok. Kalau koreksi, maka kita tunggu sampai reversal baru spekulatif. Foreign flow-nya masih menarik soalnya. Tapi tetap kita utamakan teknikal ya, price action-nya dulu. HKQ Antam hari ini banyak yang haki, ya tentu aja karena dia gap up dan luar biasa volatil juga hari ini. Moga-moga sih teman-teman tetap cuan ya di saham ini. Lanjut setelah itu setelah Antam ada NICL. Nah, NICL kalau nggak salah sih dia nikel, tapi
tadi saya sempat ngecek ada emasnya juga kah? Nah, ini coba teman-teman cek ya. Karena saya tadi belum sempat ngecek juga lebih detail, tapi secara teknikal sih masih menarik NICL ini. Volumenya meningkat, dia cukup liquid ya sekarang. Jadi yang bagus itu begitu, saham walaupun saham gorengan, tapi dia dari tidak liquid menjadi ada volume menjadi liquid. Itu yang menarik. Dia masih ada channel up, jadi selama dia bergerak dalam channel up ini masih menarik. Supportnya di sini harga low merupakan support yaitu 83. Di sini 79 juga support dan di support trendnya 73. Cuma kalau dia strong up, harusnya dia tidak ke bawah harga low hari ini ya, kalau strong up. Tapi kalau dia ingin bergerak zigzag begini, maka bisa aja dia ke support trendnya dulu. Momentumnya sih oke, volumenya hari ini luar biasa. Ini juga masih bagus, hijau-hijau. Foreign flow tidak ada. Dan HK-HQ-nya NICL sih kurang oke ya. Tapi secara price action-nya bagus si NICL ini. Yang terakhir ini ada DOIT. Tadi walaupun saham batubara kayak ADMR, Indi malah terkoreksi ya, merah-merah semuanya. Hari ini banyak nih yang merah-merah, bahkan banyak yang ARB. Tapi di balik itu masih ada profit, karena hari ini saya malah happy banget ya, hari ini taking profit banyak saham, terutama saham-saham nikel. Jadi semoga teman-teman juga mendapatkan profit juga nih. Nah, tadi beberapa saham dari call itu lumayan naik, yaitu SMMT dan DOIT. Si DOIT ini masih higher high, jadi masih oke. Cuma momentumnya agak melemah nih, jadi harus watch out juga. Supportnya di sebelah sini ya, itu menjadi area support. Selama dia bertahan di atas itu masih oke, yaitu 440. Ini menjadi support. Low-nya candle hari ini juga menjadi support, yaitu 430. Jadi selama dia di atas 430, ini masih oke ya. Dan resistnya di harga high hari ini, 484, 490, 515. Foreign flow-nya malah net sell nih. HK-HQ-nya sih cukup oke, masih oke. Cuma asingnya net sell ya, jadi memang harus watch out juga nih kayaknya. Kalau untuk weekly-nya cukup menarik. Saya cek juga menggunakan monthly. Weekly-nya karena udah breakout ya di atas MA200. Cuma memang lagi di area resist. Ini area resist, jadi watch out apakah dia akan kepentok atau dia akan breakout. Kalau misalnya dia kepentok dan bikin lower low, maka artinya dia akan koreksi dulu. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu ya. Kalau dari sinyal win, soalnya udah floating profit sebenarnya. Floating profit, sinyal entry-nya tuh di sini. Ini sinyal entry yang valid ya. Di atas garis win line, pixel hijau-hijau, dan momentumnya semakin meningkat. Harusnya entry-nya di sana. Dan floating profit-nya sudah 79,1%. Kalaupun terlambat, paling enggak harusnya 2 digit ya, 50% lah, masih ada. Next, ini DOIT. Secara monthly, ini monthly-nya. Ini monthly-nya. Moga-moga dia bertahan, bikin higher high lagi, jadi cukup uptrend ya. Dan lumayan jauh di panjang jalannya kalau dia berubah menjadi uptrend. Oh, ternyata di monthly sih masih berupa titik pink, jadi masih ada potensi juga dia akan sideway. Tapi untuk trading kita tetap lihatnya daily ya. Untuk monthly dan weekly saya hanya untuk melihat tren secara besarnya aja. Oke. Jadi kira-kira itu aja, sekian dari saya karena waktunya juga terbatas ya. Mudah-mudahan dari cara-cara tadi saya menjelaskan bisa menjadi panduan untuk teman-teman belajar menganalisa, mencari tahu area support dan resistnya, dan bisa membuat trading plan sendiri secara mandiri. Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan cuan. Jangan lupa, jika dirasa bermanfaat, maka klik tombol like dan share, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.